Oke, selamat pagi anak-anak. Boleh dikeluarkan ya bukunya. Kita buka halaman 45. Kita bakal bahas tentang sistem pencernaan. Nah, kalian boleh sambil buka Google juga. Jangan lupa tulis di buku. Kalian rangkum, nanti hari Senin kita bahas. Ini kok langsung dikasih materi ya? Kenapa nggak jelasin dulu ya? Gak tahu, gue juga bingung. Ini gurunya stres nih. Emang aneh gitu ini. Bu, ini boleh dijelasin dulu nggak ya maksudnya gimana? Itu kan udah lengkap penjelasannya di modul. Tinggal dibaca aja. Kan udah disediain HP juga, bisa kalian buka Google. Kan, ini guru aneh sih. Itu kayak ngasih materi, cuman kita belum ngerti gitu. Itu dia. Kita kalau nanya, barahin. Kalau enggak, ya bingung. Iya ya. Makin bingung lagi gue nih. Biar kita nggak ngerti, remet. Nah itu dia, modal kan? Rugi kita ya. Modal apa ya? Modal. Aduh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana liburnya? Wah, kurang lama sih Bu. Cuma 2 hari kurang Bu. Ya ampun, kalian udah dapat libur lumayan lama tapi masih bilang kurang. Yaudah deh, minggu lalu kan kita ada tugas nih. Kalian udah selesai dong? Sudah Bu. Oke, yaudah kalau gitu boleh deh satu kelompok maju ke depan ya. Baik Bu. Oke, ini PPT kalian udah saya buka ya, boleh dinyalain aja proyektornya. Sabu. Ya, selamat pagi semuanya. Saya Ken dan teman saya Kamara akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Oh ini proyektornya nggak nyala ya? Masa? Gimana dong? Waduh, Coba dicek dulu kabelnya. Nggak susah sih kan? gimana? Iya, Susah tuh. Gimana? Sudah saya cek Bu. Ininya kabelnya rusak. Kalau kalian presentasi nggak pakai PPT bisa? Wah, kayaknya agak susah sih Bu. Ya Bu pasti mau nonton juga kan? Susah jelasin juga sih. Yaudah deh, kita undur aja di depan ya. Saya coba hubungi dulu biar itu dibenerin. Boleh, boleh. Udah anak-anak kita lanjut aja ya ke buku cetak halaman 55. Penyebaran COVID-19 keadaan darurat yang sedemikian mencemaskan ini. Jam pembelajaran pertama telah berakhir. Di tengah-tengah pembelajaran yang berikutnya, terdengar suara pemberitahuan dari sekolah. Selamat pagi anak-anak. Berdasarkan instruksi yang ada terkait penyebaran virus corona yang mulai masuk ke Indonesia, demi menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh warga sekolah, serta untuk mendukung upaya nasional dalam menekan penyebaran virus, maka kegiatan belajar mengajar tatap muka dihentikan sementara waktu. Sebagai gantinya, minggu depan seluruh kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Boleh Bu. Bukan libur, PJJ. Bukan gitu loh. Iya, aduh. Ini gue jadi bisa tidak? Bisa main HP seharian di rumah. Anak-anak, tolong tenang ya. Kita tahu ini berita yang sangat mengejutkan bagi kalian. Tapi kita harus mengikuti arahan supaya demi keselamatan kita semua, oke? Oke Bu. Mereka semua punya HP ya. Ada apa nak? Komplit sendiri sih. Gimana ngajak murid Pak? Tadi di sekolah diumumin kalau akan ada pembelajaran jarak jauh. Lalu masalahnya apa? Ya jelas masalah dong bagi kita. Karena kita HP aja nggak punya. Sementara kita buat cukupin hidup aja masih kurang-kurang. Ya sudahlah nak. Mungkin ini tuh sebuah tantangan dari Tuhan. Bahwasannya kalau kita bisa melewati tantangan ini, Tuhan akan memberikan kemudahan bagi kita. Papa yakin kalau misalnya kita bekerja keras terus kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan. Lebih baik besok kita ke sekolah, kita ngomongkan dan memberikan mereka informasi bahwa kita ini perlu bantuan kepada kepala sekolah. Ya sudahlah Pak. Pagi Pak. Pagi, selamat pagi Pak. Pagi. Udah siaran aja. Ya. Ada apa?
Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Ya, nggak apa-apa sih kan. kami di sini ingin sebelumnya saya sebagai orang tua dari kalian, kami ingin menyampaikan bahwa kami ini membutuhkan pertolongan sekolah karena kami ini benar-benar kesulitan dalam menghadapi pembelajaran online ini ya, terutama dengan ekonomi kita yang sedang tidak stabil. Saya sendiri juga masih ingin belajar, Pak. Cuman saya bingung bagaimana caranya kalau seperti ini, Pak. Bagus. Terima kasih udah jujur. Memang ini gak gampang dan memang juga gak mudah. Tapi kejujuran dan keberanian kalian sangat sangat mewakili kita semua yang sesuai di era pandemi ini. Saya tuh hanya ingin anak saya ini bisa belajar bersama teman-temannya dan bisa belajar dengan baik lah. Saya yakin kalau orang tuh mempunyai niat yang baik, pasti Tuhan tuh akan memberikan kelancaran. Setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Gak peduli latar belakang mereka apa. Pendidikan yang baik, ada pendidikan yang dapat memelihara cinta kasih dan keadilan sesama. Itu adalah esensi dari pendidikan. Ibu sekalian, tadi saya habis berbincang dengan beberapa orang siswa. Hampir dari mereka itu atau anak-anak mereka itu tidak dapat akses pembelajaran online. Saya juga dengar dari beberapa wali kelas. Mereka cuma diam, tapi kita tahu mereka kesusahan. Kalau kita benar-benar peduli sama mereka, anak-anak kita nggak cuma diem aja dan kita nggak cuma berpangku tangan. Kita harus mengambil langkah yang tiga supaya anak-anak kita nggak tertinggal. Ini akan sulit, tapi kita tidak bisa tinggal diam saja. Kita harus bergerak. Lalu, langkah apa yang bisa kita ambil? Mari kita cari jalan keluar secara bersama. Ini bukan soal hal teknis doang, tapi ini adalah soal didik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap mereka, para siswa yang tertinggal. Kita bukan mengajar, tapi kita punya tanggung jawab untuk mereka agar tidak tertinggal. Ya, ini bukan soal teknologi saja, tapi ini soal keadilan. Kalau kita tidak peduli, mereka, anak-anak kita, yang memang seharusnya dapat pendidikan akan tertinggal hanya karena mereka datang dari keluarga yang finansialnya kurang. Ya, yang sudah kita lihat dari beberapa kejadian sebelumnya, sekolah harus menyediakan kebijakan yang lebih layak untuk anak-anak kita. Meta dan karuna. Dalam ajaran Buddha, ada 4 sifat luhur yang kita sebagai manusia harus kembangkan. Disebut juga dengan Brahmawihara. Dalam hal ini, ada meta dan karuna. Kita sebagai manusia harus bisa mengembangkan cinta dan belas kasih kita kepada semua makhluk hidup tanpa pengecualian. Keren, Masya Allah. Ya, kita juga dalam Islam dari agama saya melakukan hal yang serupa. Seperti Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dimana kita semua harus melakukan belas kasih pada orang yang melakukan kita bisa menyediakan beberapa hal untuk mendukung fasilitas anak-anak kita. menyediakan modul mungkin. Tapi ini nggak bagus. Dan menurut saya ini kurang efektif karena siswa diharuskan untuk belajar secara mandiri dan dapat tertinggal dengan siswa lain yang memiliki fasilitas belajar
dengan fasilitator umum. Hmm, Kita harus mengambil beberapa langkah-langkah survei untuk memastikan bahwa anak kita tuh mendapatkan hak fasilitas yang setara dan sama. Berdasarkan data yang sekolah miliki, memang ada beberapa murid yang datang dari keluarga yang memang finansialnya kurang. Kita bisa hubungin dan ajukan bantuan kepada mereka. Itu bagaimana dengan gawai pinjam? Mau pinjam. boleh sih, boleh. Ya kita juga dana sekolah juga masih banyak sisa. Mungkin sekolah masih mampu buat menyediakannya juga.